Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fitri dengan nomor NPM 201063010000001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu resume pelajaran atau mata kuliah gizi dan eh, kesehatan reproduksi, pertemuan 1 sampai 14. Yang pertama yaitu adalah materi tentang gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Pedoman gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan RI ada 10 pedoman. Yang pertama yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Uh, yang kedua yaitu batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang terakhir, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, makanan pokok yang tadi disebutkan di poin pertama, salah satunya adalah berupa beras, kentang singkong, ubi jagung, talas, sagu, sukun, dan lauk pauk yang lain seperti protein yang berasal dari ikan, kemudian telur, atau kacang-kacangan, dan hasil olahannya yang seperti tahu dan juga tempe. Kemudian ada juga sayuran, yaitu sayuran biji dan sayuran yang berwarna lainnya. Contohnya seperti brokoli, pepaya muda, sawi, kembang kol, buncis, labu siam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber dan fungsi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Kelompok yang disebut juga dengan makronutrien ini terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Makronutrien diukur dalam satuan gram, misalnya sekian gram karbohidrat, lemak, atau protein. Karbohidrat dan protein sebanyak 1 gram masing-masing menyediakan energi sebesar 4 kalori, sedangkan 1 gram lemak menyumbangkan 9 kalori. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya kandungan lemak ini memiliki kalori yang cukup tinggi dibandingkan protein dan karbohidrat. Nah, kemudian zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok yang disebut juga dengan mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral. Nah, mikronutrien ini biasanya diukur dalam satuan miligram, mikrogram, atau IU. Vitamin terbagi kembali menjadi 2 kelompok, yakni vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K, sementara itu vitamin larut air terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, ini adalah ini adalah contoh-contoh zat gizi makro dan mikro. Di sini ada karbohidrat, lemak, dan protein dari zat gizi makro. Karbohidrat berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Namun zat gizi ini juga berperan dalam proses pembentukan energi dan cadangannya. Dengan menyimpan cadangan, tubuh tidak perlu mengambil energi dari pembakaran lemak atau protein. Yang kedua adalah lemak. Setelah karbohidrat habis, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Lemak ini juga melindungi organ-organ vital dan menjadi insulator atau penghantar panas yang mempertahankan panas tubuh, serta melarutkan dan membawa vitamin larut lemak. Jadi untuk kalian yang memiliki banyak lemak di tubuhnya tidak perlu merasa iri hati ataupun rendah hati karena justru dengan banyaknya jumlah lemak yang ada di dalam tubuh kita dapat membuat tubuh kita itu lebih hangat dibandingkan orang-orang lainnya. Tapi tentunya masih harus tetap dalam batas wajar ya karena ketika tubuh kita kelebihan lemak maka yang terjadi adalah obesitas. Nah kemudian yang ketiga adalah protein. Protein merupakan zat gizi makro yang menyusun berbagai jaringan tubuh. Kita membutuhkan zat gizi ini untuk menjalankan metabolisme tubuh, menghasilkan hormon dan enzim, juga menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Jadi peran protein di dalam tubuh ini sangat penting ya karena dapat menjalankan atau uh, melakukan proses metabolisme dalam tubuh, di mana proses metabolisme ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian juga menghasilkan hormon dan enzim, di mana hormon dan enzim ini sangat berperan penting bagi sumber atau bagi roda kehidupan kita semua. Kemudian yang selanjutnya ini adalah zat gizi mikro. Ini ada vitamin dan mineral. Vitamin yaitu zat organik yang tubuh butuhkan untuk tumbuh,
berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, vitamin ini ada banyak ya teman-teman, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin eh, B6, B12, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah yaitu adalah mineral. Nah, ada berbagai fungsi mineral, diantaranya menjaga kesehatan tulang, otot, otak, dan jantung. Kemudian tubuh juga menggunakan mineral untuk membentuk enzim, hormon, dan beberapa bahan penting yang lainnya. Jadi fungsi mineral ini selain untuk menjaga kesehatan tulang, otot, otak, dan jantung atau sumber atau organ bagian vital manusia, juga digunakan sebagai pembentuk atau uh, apa namanya pengantar ya. Artinya dia yang menyediakan untuk pembentukan enzim, hormon, dan beberapa macam bahan penting lainnya dalam tubuh kita. Kemudian poin selanjutnya yaitu gizi pada remaja dan permasalahannya. Pertumbuhan merupakan suatu proses panjang daur kehidupan, mulai dari pertumbuhan dan mulai dari pertumbuhan, perubahan fisik, perilaku, dan emosional. Remaja adalah seorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun. Nah, remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang, pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga mencapai kematangan, hingga perkembangan psikologis, merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa serta menjadi kondisi sosial ekonomi yang relatif mandiri. Kemudian menurut Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, remaja merupakan penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun dan usia remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 adalah sekitar 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, gizi pada remaja dan masalahnya. Nutrisi pada remaja hendaknya dapat memenuhi atau mengandung nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, serta maturasi seksual, memberikan cukup cadangan bila sakit atau hamil, mencegah awitan penyakit terkait makanan seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Kemudian mendorong kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. Nah, ada beberapa macam cara untuk mengidentifikasi masalah gizi pada masa remaja. Yang pertama yaitu mengukur status gizi secara berkala. Ini dilakukan biasanya sekitar per minggu sekali atau bahkan per bulan sekali. Atau juga bisa dilakukan per hari sekali, tergantung kesiapan dan juga tergantung keinginan masing-masing individu. Kemudian yang kedua yaitu mengukur kecukupan kadar hemoglobin. Jadi biasanya setiap bulan atau setiap minggunya itu kadar hemoglobin atau kadar darah kita itu lebih baik diukur. Kemudian yang ketiga itu memantau fungsi fisik. Artinya kita coba untuk melakukan beberapa macam kegiatan atau hal-hal yang sekiranya dapat membuat fisik kita ini bergerak. Dan kemudian kita pantau apakah fungsi bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian apakah ada permasalahan atau tidak. Jika memang ada masalah nanti bisa ditindaklanjuti secara dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat itu menganalisa pola aktivitas. Artinya kita harus senantiasa mengobservasi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Seperti halnya aktivitas yang tadinya ringan, kemudian coba kita lakukan, kita beralih ke aktivitas yang agak sedikit berat. Kemudian jika memang tubuh kita menerima dengan baik, kita coba lagi untuk ke pola aktivitas yang lebih berat lagi. Agar kita bisa tahu sampai di mana batas batas mampu tubuh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tipenya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu menganalisa pola nutrisi. Setiap hari kita harus bisa mengobservasi apa saja nutrisi yang sudah masuk dan kurang masuk dalam tubuh kita, agar tubuh kita senantiasa mendapatkan nutrisi yang cukup dan juga mendapatkan nutrisi yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk saat yang akan datang. Selanjutnya adalah gizi pada masa prakonsepsi. Apa itu prakonsepsi? Nah, masa prakonsepsi merupakan masa sebelum terjadinya kehamilan. Nah, status gizi WUS atau wanita pranikah selama 3-6 bulan pada masa prakonsepsi akan menentukan kondisi bayi yang dilahirkan. Prasyarat gizi sempurna pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat. Ini kutipan menurut Susilawati dan Kuspriyanto pada tahun 2012. Pola makan yang disarankan pada pasangan prakonsepsi atau pasangan yang belum mendapatkan kehamilan untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang mencukupi yang pertama, karbohidrat, protein, vitamin 8, asam folat, vitamin B6, zinc, zat besi, lemak, vitamin E, dan vitamin C. Kemudian materi selanjutnya itu perhitungan status gizi dan kebutuhan, serta permasalahan gizi pada daur siklus kehidupan. Dalam kehidupan manusia, daur atau siklus kehidupan berkaitan dengan tumbuh kembang. Menurut Al-Mastir pada tahun 2011, pertumbuhan berarti bertambahnya jumlah dan ukuran sel, sedangkan perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan organ, tubuh dalam bentuk yang kompleks. Pada daur ulang atau siklus kehidupan manusia, pada masa pertumbuhan yang paling cepat adalah masa pertumbuhan bayi dan remaja. Sebagai contoh, berat badan bayi sehat akan naik
sekitar 300% pada usia 1 tahun. Pada usia remaja berat badan naik sekitar 50% dan tinggi badan naik sekitar 20%. Ini adalah angka yang cukup berbeda. Artinya cukup kalah jauh ya dibandingkan kenaikan pada usia remaja dibandingkan kenaikan pada usia bayi. Jadi status gizi pada masa bayi itu berarti sangat-sangat penting karena dapat mempercepat proses pertumbuhan bayi atau proses pertumbuhan individu itu sendiri. Ibu hamil yang KIK akan beresiko melahirkan bayi yang BBLR. Balita yang KIP berpotensi tumbuh menjadi remaja yang KIK. Remaja yang KIK berpotensi menjadi ibu hamil yang KIK dengan anemia. Seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwasanya ibu hamil yang memiliki kekurangan energi kronis akan berisiko melahirkan bayi dengan berat bayi dengan BBLR atau berat badan lahir kurang ya. Balita yang KIP berpotensi tumbuh menjadi remaja yang KIK. Remaja yang KIK berpotensi menjadi ibu hamil yang KIK dengan anemia. Kemudian cara menggunakan AKG. Cara menggunakan AKG ini bisa dilihat dalam tabel AKG pada usia dan jenis kelamin seorang individu yang ingin dipelajari. Coba perhatikan BB-nya. Nah, jika BB individu yang ingin diketahui kebutuhan atau kecukupan gizinya berbeda dengan BB yang di tabel AKG, maka lakukan koreksi BB. Kemudian hitung kecukupan atau kebutuhan energi dan zat gizi berdasarkan BB yang telah dikoreksi. Materi selanjutnya itu tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nah, yang pertama ini adalah protein. Sebentar. Protein, yaitu berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak pada janin. Jadi bagi ibu hamil, dimohon agar senantiasa mengkonsumsi banyak sekali protein, karena ini sangat berperan penting dalam proses perkembangan sel otak pada janin. Kemudian yang kedua itu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber kalori yang penting sekali bagi ibu hamil, dan makanan sumber karbohidrat terbaik yang bisa Anda konsumsi antara lain yaitu nasi, kentang, sereal, pasta, sayuran, dan buah-buahan. Semua jenis makanan ini bisa dikonsumsi dengan dengan olahan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan moodnya ibu hamil masing-masing. Kemudian selanjutnya kalsium. Tidak hanya untuk menguatkan tulang dan gigi, kalsium juga berguna untuk membangun tulang dan gigi janin. Jadi peran penting kalsium pada ibu hamil ini bukan hanya untuk menguatkan tulang dan gigi pada si ibu, tapi juga akan membawa akan membawa peran penting untuk pembangunan tulang dan gigi si janin. Kemudian asam folat. Kandungan nutrisi yang dikenal sebagai asam folat ini berperan penting dalam mengurangi risiko cacat lahir, termasuk cacat tabung saraf pada janin yang mempengaruhi otak serta sumsum tulang belakang janin. Nah, ibu-ibu hamil kalau ingin anaknya lahir dengan kondisi yang normal, kemudian minimnya risiko cacat lahir, maka sering-seringlah mengkonsumsi asam folat ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya adalah zat besi. Zat besi ini membantu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Asupan harian ideal di masa kehamilan adalah 27 mg. Sumber zat besi bisa didapatkan pada lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti sereal, dan herbs. Nah, ini juga sebagai alternatif lain bisa dikonsumsi secara langsung yaitu tablet FE ibu-ibu. Jadi tidak perlu capek-capek, hanya perlu ke apotek, beli tablet FE dan konsumsi secara teratur sesuai anjuran dari dokter, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu KEK atau kekurangan energi kronis, adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi, yaitu kalori dan protein yang berlangsung lama atau bertahun-tahun. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di gizi pada masa konsepsi ya, bahwasanya kalori dan protein, kalori itu kita dapatkan dari karbohidrat ya. Jadi kalau seseorang kekurangan karbohidrat dan protein ini bisa menyebabkan kekurangan energi kronik ya. Ini adalah saat dimana seorang perempuan mengalami kekurangan gizi. Nah, kemudian yang kedua adalah anemia. Nah, ini adalah kondisi di mana seorang memiliki kadar darah merah atau hemoglobin dengan konsentrasi rendah dalam tubuh. Ini biasa disebut anemia. Hemoglobin atau sel darah merah memiliki fungsi sebagai pengangkut oksigen dalam darah menuju ke seluruh bagian tubuh. Jadi sudah bisa kita pastikan ya bahwasanya penyakit anemia ini cukup berbahaya, apalagi jika terjadi pada ibu hamil. Karena dengan konsentrasi darah yang rendah, ini kalau ibu hamil yang mengalami pendarahan, maka si ibu bisa mengalami kekurangan darah ya, itu bisa cukup fatal dan cukup berbahaya.
Kemudian yang ketiga itu gangguan akibat kurang yodium atau GAKY. Adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini salah satu hal untuk mencukupi kebutuhan yodium ini dengan memakan makanan yang di dalam terdapat yodium atau terdapat garam ya. Jadi kalau ingin lebih safety atau lebih sehat, mungkin ibu bisa mencoba untuk makan untuk masak sendiri dengan tambahan garam pastinya dalam penyedap rasanya ya. Jadi jangan cuma masukin micin atau masakobu, tapi juga masukin garam karena garam ini mengandung yodium yang sangat penting bagi tubuh ibu hamil. Masalah gizi pada ibu hamil berdampak pada kesehatan ibu dan bayinya. Bayi yang dilahirkan dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta penurunan kecerdasan. Jadi segala sesuatu yang masuk yang dikonsumsi oleh ibu hamil ini akan selalu berkaitan kepada janinnya. Jadi diharapkan untuk selalu berwaspada ya dalam mengkonsumsi segala macam jenis makanan, terutama makan makanan yang instan atau yang cepat saji. Di sangat dianjurkan sekali untuk ibu hamil untuk makan masakan yang mengandung gizi seimbang seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Selanjutnya adalah kebutuhan gizi ibu menyusui dan ASI. Yang pertama adalah sumber karbohidrat. Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi 8. 2. Protein sangat diperlukan untuk peningkatan produksi air susu. Ibu menyusui membutuhkan tambahan protein 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging. Ini mengandung 35 gram dan 1 porsi tempe, yaitu mengandung 50 gram protein. Kemudian ketiga adalah lemak. Berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh minyak 20 gram lemak. Kemudian vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dari ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan ibu. Jadi suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Kemudian cairan ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum 2 sampai 3 liter per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari atau sekitar 12 sampai 13 gelas sehari. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya nih karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan cairan ini sangat mempengaruhi produksi ASI. Ini terutama di bagian di sumber lemak dan juga vitamin. Jadi bagi ibu yang sedang menyusui dan sedang memberikan ASI untuk anak bayinya, ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar lemak dan juga vitamin yang cukup banyak. Nah, baik. Ada juga berbagai macam manfaat ASI ya yang bisa diperoleh oleh ibu dan bayinya. Nah, ini yang pertama adalah ASI biasanya lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh bayi ketimbang makanan dan minuman. Yang kedua, ASI bisa membantu mencegah risiko serangan berbagai penyakit sekaligus menurunkan tingkat kematian karena penyakit tersebut. Bahkan pemberian ASI yang optimal dapat mempercepat proses pemulihan ketika bayi terserang penyakit. Kabar baiknya lagi, manfaat ASI dapat mempererat hubungan emosional antara ibu dan anak melalui interaksi psikologisnya. Selain itu, kolostrum atau cairan ASI berwarna bening kekuningan yang baru keluar pertama kali ternyata sangat kaya akan segudang nutrisi. Kandungan kolostrum untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi meliputi vitamin A, antibodi, hingga sel darah putih. Selanjutnya, ASI akan bertransisi menjadi cairan ASI sesungguhnya dengan warna putih susu. Jadi sudah bisa dibayangkan ya Bu, bagaimana banyaknya atau seberapa banyaknya manfaat ASI bagi bayi. Artinya apa? Artinya ini diperlukan kesadaran ibu ya untuk memberikan bayinya ASI dari mulai usia 0 bulan sampai 6 bulan pertama. Selanjutnya, jika memang ibu masih ingin memberikan ASI, silahkan tidak apa-apa sampai usia 2 tahun. Namun jika memang ingin mengganti ASI tersebut dengan MPASI pun tidak apa-apa Bu. Yang penting dari usia 0 sampai 6 bulan, pertama ketika bayi lahir itu harus diberikan ASI terlebih dahulu karena ASI itu sangat banyak sekali manfaatnya ya, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau strukturnya saja itu dapat memberikan antibodi bagi tubuh bayi agar si bayi ini memiliki antibodi untuk pertahanan dirinya supaya tidak gampang terserang penyakit. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Secara umum, selama 6 bulan pertama kehidupan, bayi memerlukan energi besar kira-kira 115 sampai 120 kalori per hari. Kemudian berkurang sampai sekitar 105 sampai 110 per kilo per hari.
Pada 6 bulan sesudahnya, bayi membutuhkan lemak yang tinggi dibandingkan usia yang lebih tua, sebab lemak digunakan sebagai penyuplai energi, makanan sekaligus minuman yang baik diberikan untuk memenuhi gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah ASI. Nah, ini dia Bu yang tadi saya jelaskan ya, bahwasanya ASI ini diperlukan pada saat usia bayi 0 sampai 6 bulan. Gizi pada balita. Sebagai acuan, menurut angka kecukupan gizi tahun 2013, status kebutuhan gizi makro harian balita usia 1 sampai 3 tahun meliputi jenis vitamin yang perlu didapatkan oleh anak usia 1 sampai 3 tahun, yaitu sementara takaran dan jenis mineral yang diberi diperoleh si kecil usia 1 sampai 3 tahun. Berbagai macam mineral di atas merupakan kebutuhan gizi mikro dan makro pada balita usia 1 tahun sampai balita usia 3 tahun yang perlu dipenuhi agar kesehatan si kecil tetap terjaga. Nantinya untuk bayi atau balita usia 1 sampai 3 tahun ini, harus memperoleh mineral yang, cukup banyak karena, di usia, 1 sampai 3 tahun ini adalah usia yang cukup bagus dalam proses percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh bayi. Kemudian panduan menu dan pola makan balita usia 1 sampai 3 tahun agar gizi terpenuhi mengutip dari Healthy Children. Pola makan anak usia 1 sampai 3 tahun harus mengkonsumsi makanan sehat 3 kali sehari dan 2 kali cemilan. Mengingat di usia 2 tahun balita sudah semakin aktif berbicara, Anda bisa memberikan menu makanan sesuai kebutuhan gizi yang seimbang. Bisa memberikan menu makanan sesuai kebutuhan gizi yang seimbang pada balita. Kemudian protein balita bisa dipenuhi dari beberapa jenis makanan, yaitu produk hewani dan nabati dengan kadar yang berbeda. Selanjutnya adalah kebutuhan gizi pada anak sekolah. Anak-anak yang sekolah ini masih memiliki kebutuhan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan dan aktivitas. Tetapi semakin banyak yang menjadi kelebihan berat badan. Hal tersebut dikarenakan mereka makan terlalu banyak kalori dan tidak cukup aktif untuk memakai energi tambahan yang mereka dapatkan. Nah, yang pertama itu adalah kalsium. Kalsium ini ya merupakan uh, mineral yang penting untuk perkembangan tulang dan juga sumber sehat ya, sumber yang baik untuk produk susu seperti susu, keju, yogurt, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah folat ya. Folat ini sangat penting untuk pertumbuhan anak, tetapi masih sering terjadi beberapa anak ini mengkonsumsi rendah folat. Artinya mereka jarang mengkonsumsi folat. Padahal folat ini sangat mudah ditemukan ya. Salah satunya adalah di roti, di sayuran berdaun hijau, dan juga di kacang-kacangan. Yang ketiga adalah zat besi. Nah, zat besi ini membantu untuk menjaga sel-sel darah merah yang sehat. Nah, kemudian jika kita kekurangan zat besi, ini dapat menyebabkan anemia defisiensi. Tetapi ini jauh lebih kurang umum pada anak usia sekolah dasar. Sumber zat besi ini sangat mudah dicari ya, sangat mudah didapatkan. Ini bisa diperoleh dari daging merah, kemudian hati, sereal, dan juga kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah makanan yang mengandung lemak dan gula. Nah, makanan ini mencakup bahan makanan seperti mentega, minyak goreng, gula, biskuit, kue, keripik, permen, es krim, coklat, dan juga minuman manis. Ini tidak perlu dimakan sesering mungkin ya, karena jika kita mengkonsumsi secara berlebihan, maka hasil yang didapatkan pun akan berlebihan pula. Nah, kemudian baik sebelum kita ke kebutuhan gizi pada masa menopause ini, saya akan berikan sedikit pedoman atau pemberian panduan pemberian makanan pada anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa memberikan anak makan 3 kali sehari secara teratur dengan porsi tambahan saat pagi dan juga sore hari atau sebelum tidur. Nah, yang kedua, itu kita bisa mendorong berbagai macam makanan dari kelompok makanan utama. Contohnya seperti apa sih? Seperti nasi, kemudian seperti makanan terbuat dari kentang atau dari roti atau dari gandum dan yang lain-lainnya. Kemudian kita bisa mencoba untuk menyarankan pada anak agar memakan makanan ringan yang bergizi daripada makan makanan atau minuman yang mengandung lemak dan gula. Kemudian kita juga bisa menyuruh anak kita untuk membuat pilihan makanan yang tepat di sekolah, seperti menyediakan bekal makan siang, itu salah satu contoh alternatif ya untuk memberikan asupan gizi yang seimbang bagi anak-anak yang masih dalam proses tumbuh dan kembang. Kemudian yang terakhir kita bisa menyuruh anak kita untuk lebih aktif secara fisik. Artinya ketika kita memberikan porsi makanan yang jumlah lemak itu lebih banyak dibandingkan jumlah kalori, maka kita bisa menyuruh anak kita untuk senantiasa rajin berolahraga untuk membuat si lemak tersebut berubah menjadi kalori seperti itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan gizi pada masa menopause.
Nah, menopause merupakan masa dalam kehidupan wanita di mana dalam setahun menstruasi berhenti sebagai akibat dan tidak produksinya lagi hormon estrogen di ovarium, sehingga masa reproduksi wanita berakhir. Kemudian menurut Manuaba pada tahun 2009, menopause dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 periode ya, maaf. Yang pertama itu fase pramenopause atau klimakterium, yang kedua fase menopause yaitu fase di mana terhentinya proses menstruasi seorang wanita, dan yang ketiga itu adalah fase pasca menopause atau fase serium. Nah, ada beberapa pola hidup sehat setelah tercukupinya pemenuhan nutrisi pada masa menopause ini. Nah, yang pertama adalah pola aktivitas harus sesuai dengan kemampuan individu menopause. Jadi, aktivitas yang dilakukan itu tidak boleh melebihi atau melewati batas kemampuan individu seseorang yang sudah dalam tahap menopause. Jika sudah tidak kuat melakukan suatu pekerjaan itu, maka jangan dipaksakan. Kemudian yaitu pola istirahat dicukupi dengan kesesuaian kebutuhan. Jadi jangan terlalu santai dan jangan terlalu lemah ya. Artinya apa? Sesuai kebutuhan. Kita istirahat sesuai kebutuhan, bergerak sesuai kebutuhan. Jangan sampai membuat anggota tubuh kita ini merasa marah atau merasa tidak enak karena itu bisa berdampak pada mood yang nantinya akan dijalani sehari-hari. Kemudian hidup bersih, karena lingkungan adalah salah satu faktor besar yang mengakibatkan rentannya penyakit. Jadi ketika kita sudah memasuki masa menopause ini, maka tubuh kita ini kurang lebih akan gampang atau mudah terserang penyakit. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, maka kita harus memiliki pola hidup yang bersih dan juga sehat. Kemudian kesehatan mental yang optimal, perlunya perhatian lebih karena perubahan fungsional pada saat menopause, kebanyakan wanita sulit menerima dan beradaptasi dengan keadaan tersebut. Pada saat menopause ini, kita bisa menyuruh atau meminta tolong pada para anggota keluarga untuk senantiasa memberikan perhatian yang lebih pada kita atau senantiasa memberikan kepeduliannya karena hal tersebut sangat berpengaruh pada mental seseorang yang mengalami menopause. Kemudian karena masa menopause dan usia lansia bisa dibilang masa rentan, maka baiknya jauhi hal-hal yang berisiko untuk penyakit tinggi seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta yang lain-lain. Jadi sebenarnya tidak harus ketika masa menopause ini tiba ya atau ketika usia kita sudah memasuki usia yang rentan. Tapi ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat pun atau masih dalam keadaan muda dan masih dalam keadaan sehat bugar pun kita sebaiknya tidak mengkonsumsi alkohol atau merokok atau mengkonsumsi narkoba itu karena seperti yang kita tahu bahwasanya hal tersebut sangat merugikan dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan organ vital dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sebelumnya saya akan membahas dulu tentang makanan yang dibutuhkan dalam masa menopause. Nah, makanan yang dibutuhkan ini sebenarnya tidak perlu banyak ya, tidak terlalu banyak. Artinya pola makanan juga hampir-hampir mirip pada usia kita ketika 30 sampai 40 tahun. Namun kebutuhan nutrisinya jelas berbeda. Nah, ketika kita sudah memasuki masa menopause ini, kebutuhan nutrisi kita ini harus sehat dan juga sesuai kebutuhan. Kemudian juga kebutuhan kalori dan zat-zatnya ini dianjurkan sesuai kebutuhan yang dapat berkaitan tentang beberapa faktor seperti berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas. Dalam tanda kurung yang jumlah umurnya lebih rendah dibandingkan kebutuhan pada usia dewasa, maka kebutuhannya pun akan semakin lebih tinggi. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah berusaha untuk mempunyai pikiran yang tenang, kemudian berpositif thinking, dan jauh dari stres. Karena dapat membantu meminimalkan gejala-gejala yang muncul bersamaan dengan datang menopause. Gizi, olahraga, dan menghindari stres memang selalu menjadi solusi yang tepat di setiap tahap kehidupan manusia. Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan sepertinya ini materi terakhir. Gizi pada lansia. Kebutuhan gizi untuk lansia terkadang sulit untuk digeneralisasi. Ada beberapa lansia yang membutuhkan lebih sedikit nutrisi tertentu, tetapi lebih banyak jenis nutrisi lainnya. Namun ada juga yang sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi lansia adalah penyakit yang diderita, perubahan indera, obat-obatan tertentu yang dikonsumsi, penghasilan atau anggaran yang minim, masalah mengunyah atau menelan makanan, dan faktor lainnya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya merangkum sedikit saja. Saya jelaskan mengapa penyakit yang diderita bisa menjadi faktor untuk pemenuhan gizi lansia. Karena semakin berbahaya penyakit
lansia yang ia derita, maka pemenuhan gizinya pun akan semakin banyak dan semakin semakin ketat. Kemudian perubahan indera, ketika seseorang memasuki usia lansia, maka perubahan inderanya pun akan menjadi faktor yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizinya. Contohnya kita ambil dari mata. Ketika kita memenuhi kebutuhan mata dengan konsumsi wortel yang memang katanya bagus untuk mata, maka ketika kita lansia, perubahan indera ini bisa diminimalisirkan oleh wortel tersebut. Artinya apa? Artinya pemenuhan gizinya itu sudah dioptimalkan melalui konsumsi wortel ketika kita masih muda. Kemudian obat-obatan tertentu yang dikonsumsi. Semakin banyak obat-obatan yang dikonsumsi, maka pemenuhan gizinya juga semakin semakin terbatas karena ada beberapa macam obat yang kontraindikasi terhadap beberapa macam jenis makanan yang bisa dibilang tidak cocok dengan obat tersebut. Kemudian penghasilan atau anggaran yang minim. Biasanya kita tahu bahwasanya beberapa macam makanan yang memiliki banyak sekali khasiat itu biayanya cukup mahal dan terkadang seseorang yang minim penghasilan atau minim anggaran itu tidak sanggup membelinya. Artinya ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi. Tapi di samping itu kita bisa memanfaatkan obat-obat yang masih tradisional dan masih bisa terjangkau ya untuk masalah harganya. Kemudian tadi adalah masalah mengunyah atau menelan makanan. Terkadang makanan-makanan bergizi yang memang sifatnya harus dimakan secara dikunyah supaya khasiatnya itu keluar, itu sulit dicerna oleh ibu-ibu atau bapak-bapak lansia. Kemudian ini selanjutnya adalah peran gizi pada lansia. Yang pertama itu mendukung hidup lebih lama dan kuat. Yang kedua, nutrisi yang baik dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempertajam pikiran, membuat lansia merasa lebih baik. Makanan yang sehat dapat memberi banyak energi untuk melakukan sesuatu dan membantu meningkatkan daya fokus serta daya ingat. Jadi peran gizi pada lansia ini sangat penting ya, apalagi untuk sokongan hidup yang lebih lama, kemudian yang dapat mempertajam pikiran. Karena biasanya semakin tua usia kita, maka daya ingat, daya fokus, dan juga ketajaman pikiran kita ini semakin menurun. Artinya untuk meminimalisir atau untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang seperti apa? Makanan yang mengandung gizi seimbang. Makanan yang terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan berbagai macam sumber sumber zat gizi lainnya. Kemudian, oke, sudah selesai. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.